Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Ustadz pada pertemuan kali ini adalah tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita lihat pada pembelajaran 3. Perhatikan di sini. Di sini mereka berdua ini, Lani dan Dayu ini sangat setuju bahwasanya mereka itu akan membeli produk lokal, maksudnya produk-produk yang diciptakan dalam negeri. Mungkin mulai dari buah-buahan, yang pada sebelumnya mereka lebih memilih produk impor atau produk luar negeri. Nah, kalau buat ananas pun juga demikian, usahakan membeli buah-buahan yang diproduksi dari, ya mungkin dari kota Batam kan juga ada, seperti buah naga yang diproduksi di ujung Marelang. Mungkin ada buah pisang, rambutan, apel, ini dan segala macam. Usahakan membeli buah-buahan dan makanan yang berasal dari dalam negeri. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada cerita. Judulnya Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, Perkumpulan Petani Pemakai Air ini juga disingkat dengan namanya organisasi P3K. P3-nya yaitu Perkumpulan Petani Pemakai, A-nya air. Nah, di saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal tadi yang diproduksi dalam negeri, kita juga berbicara tentang keberadaan petani lokal. Petani lokal dalam sebuah daerah, mungkin seperti petani yang ada di Batam, mungkin di ujung Marelang itu ada. Membeli buah-buahan dan sayuran lokal. Berarti kalau kita membeli sayuran yang diproduksi di petani Batam, kita itu membantu petani yang di Batam. Kalau banyak sayurannya dan buah-buahnya yang kita beli di Batam ini, otomatis pendapatan mereka juga banyak. Dan hasil produksi mereka bisa habis terjual. Daripada kita membeli buah-buahan dan sayuran yang impor. Kemudian petani lokal kita dia bisa mengalami kerugian karena buah-buahan dan sayurannya tidak terjual. Kemudian kita lihat di sini. Petani ini bergabung dalam sebuah organisasi yang namanya P3K. P3K itu yaitu memiliki area irigasi, yaitu untuk saluran air. Karena kalau petani buah-buahan dan sayuran otomatis menggunakan irigasi atau saluran air. Kemudian kita lihat di sini, organisasi petani pemakai air ini harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal. Usahakan menggunakan teknologi lokal. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin membuat seperti yang pernah kita pelajari di kelas 4, ada yang namanya mungkin menggunakan kincir, mungkin ada yang menggunakan galian dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dipelajari dan didapatkan secara turun-temurun dari orang tua kita, nenek kita, dan dari nenek-nenek moyang kita. Menggunakan untuk proses P3K ini. Kemudian kita lanjut. Selain organisasi, ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya. Kenapa dia bisa menjaga lingkungan fisik? Yaitu mereka bekerja menggunakan keringat, semua badannya bisa bergerak. Sosial juga, mereka saling membantu, saling tolong menolong, dan selanjutnya. Kemudian kita lanjut. Para petani ini tidak memandang perbedaan. Mereka itu semuanya sama. Setidaknya mereka sama-sama masyarakat. Mereka berorganisasi sesama manusia dan berorganisasi antara manusia dengan lingkungan. Kita lihat di sini. Untuk yang ini kita lewatkan karena seharusnya itu praktek di sekolah seharusnya. Lanjut kita di sini. Petani menggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi. Nah, jaringan irigasi itu sangat berpengaruh untuk
penggarap sawah untuk menanam padi karena menggunakan air. Kemudian juga kolam ikan juga membutuhkan air. Dari mana kita mendapatkan air tersebut? Salah satunya dari jaringan irigasi tadi. Kemudian kita lihat juga keberagaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Kemudian keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi, terutama dalam menghadapi masalah dan tantangan baru. Jadi mereka itu tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya pertengkaran, apalagi saling iri dan sebagainya. Mereka saling menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lihat di sini. Untuk ini, yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Sebelumnya Anak Nusa pernah belajar kan tentang iklan, tapi kita belum mempraktekkan tentang membuat iklan. Yang harus kita perhatikan dalam membuat iklan itu apa? Perhatikan dulu judulnya. Apa judulnya? Apakah tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang keberagaman, tentang apa? Kemudian kita lihat sketsanya. Anak Nusa tahu kan apa itu sketsa? Yaitu gambar dasarnya. Kemudian kita lihat juga naskah iklannya atau tulisan iklannya. Ya, sesuaikan dengan gambar seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau gambarnya tentang kerukunan gotong royong, ya otomatis kata-katanya juga menyangkut tentang masyarakat atau tentang gotong royong. Naskahnya atau tulisannya. Kemudian jumlah pemeran dalam iklan. Berapa jumlah pemerannya, otomatis disesuaikan. Kemudian juga karakternya bagaimana. Karakter itu bisa dikatakan sebagai fisik sebagai sifatnya. Kalau yang kita bahas itu tentang kemasyarakatan, otomatis karakternya juga harus bermasyarakat. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini masih ada kita masih membahas tentang percakapan antara Udin, Beni, Lani, dan Siti. Nah, silakan anak-anak Ustadz baca. Pastikan semua anak-anak Ustadz membaca ini. Terutama anak-anak Ustadz yang mengikuti AKM nanti. Kemudian kita lanjut. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Petani itu keahliannya beraneka ragam ya. Ada yang ahli dalam menanam sayur, ada yang ahli dalam menanam padi dan sebagainya. Pemilik sawah juga, singkong, jagung, dan lain-lainnya. Banyak contohnya. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu. Misalnya, apabila kebun singkong ini membutuhkan air, otomatis dia bisa berkomunikasi untuk menggunakan irigasi tadi. Dan sawah pun juga demikian. Mereka tetap bekerja sama walaupun berbeda-beda, namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lanjut, di sini masih ada tentang cerita Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Pastikan semua anak Ustadz untuk membaca di rumah. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk wadah kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Ini biasanya ada di setiap daerah biasanya ada organisasi tentang hal-hal tari, mungkin tari-tari daerah mereka. Di sini tempat berkumpul mereka ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional dan khas mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah. Kalau di Batam mungkin ada. Dan biasanya setiap daerah pun juga memiliki sanggar tari. Lanjut di sini. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun, yaitu dari Kalimantan Barat. Kemudian, Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semuanya dapat
dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk dunia seni tari ataupun mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Lanjut, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial. Kenapa dikatakan pembangunan sosial? Yaitu antara orang yang satu dengan orang yang lain, mereka saling berkomunikasi, saling membantu, dan sebagainya. Seperti anak Ustadz yang juga apabila tatap muka juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Lanjut, dalam sebuah sanggar seni, para anggotanya umum mengadakan latihan bersama. Mereka melaksanakan latihan bersama. Kemudian mempersiapkan diri untuk latihan tari. Nah, ini ada salah satu bentuk gambar yaitu tentang iklan tentang keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Ini ada dari daerah lain, berbeda-beda daerah. Namun walaupun kita berbeda-beda daerah, kita tetap bersatu, yaitu Indonesia. Oke. Di sini iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan. Di sini ada judul iklan, tokoh-tokoh iklan, dan naskah. Kita lihat di sini. Kita kembali lagi ke gambar yang di atas tadi. Ini dia. Ini tokohnya. Ini naskahnya atau kalimatnya. Yaitu judulnya tentang keberagaman sosial budaya Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat buat anak-anak semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.